Ya baik, kemarin kita nyampe sini kalau nggak salah nebulizer, jadi masih lanjutan apa aerosol ya. Sebenarnya tema umumnya sediaan inhalasi ya, jadi yang diberikan via ya tak ya combine inhalasi aerosol, karena memang sekarang punya pengembangan aerosol tidak hanya sekedar via inhalasi, tidak hanya via hidung ya, tapi aerosol sekarang juga penggunanya cukup macam-macam ya, termasuk merambah ke kosmetik ya, termasuk ke apa, nanti ada spray juga dan ya. What do you want? Hey, look, let me see. Hmm? Hmm? Let me see, baby. No. 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 Do not touch the keyboard. Eh. Ini loh ada yang di sini nih. Eh. Ada yang kabur ini loh. No. Look. No. Playing it, Mas Koji. Playing it, Mas Koji. Playing it, Mas Koji. Mas Koji ngapain? Mas Koji belum selesai. Duh. Mas Koji ngapain? Aduh. Ya, sekarang aerosol cukup banyak dan juga inhalasi juga macam-macam ya, jadi ya memang cukup ya perkembangan dunia sains ya cukup dinamis dan cukup berkembang ya. Jadi inhalasi tidak hanya aerosol juga tidak hanya lewat inhalasi ya. Nah, ini salah satu inhalasi adalah nebulizer. Jadi dia dari kata-kata nebulize ya, jadi ada proses kayak kondensasi di sana nebulize, jadi melibatkan penggunaan energi gas, jadi sebagai daya pendorongnya bisa gas atau sistem ultrasonik, dan dia sama-sama menggunakan air solution ya, larutan berbahan terapetik ya, yang kemudian akan dihirup oleh pasien melalui masker. Ini umumnya kayak yang sebelumnya, jadi memang sejarahnya kan berkembangnya inhalasi itu kan terutama untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan ya, dengan pulmonary tract delivery system. Jadi sehingga kemarin kan ada MDI, meter dose inhaler, ada DPI, drug powder inhaler, sekarang nebulizer. Pasien akut ya, atau pasien yang mengalami kesulitan. Nah ini biasanya untuk anak-anak, dia butuh treatment sendiri. Ya. Nah, formulasi nebulizer ya yang perlu diperhatikan di sini ya standar ya. Jadi ada parameter fisikokimia seperti pKa, log P, pH isoelektrik ya. Ya.
Jadi ini apa reminder yang kesekian kalinya bahwa ketika kita melakukan suatu formulasi suatu obat, itu kita starting point-nya adalah dari zat aktifnya ya. Jadi di sini adalah yang pertama dilihat adalah sifat fisiokimia dari zat aktif ya. Jadi nanti bisa dari mana kita tahu sifat fisiokimianya? Kalau dulu awal-awal dulu ya peneliti yang melakukan penelitian sendiri manual, tapi kan sekarang beberapa belakangan ini kan data via kompendia ya, bahkan sekarang mungkin semua sudah data-data itu sudah data dalam komputerisasi dalam website ya. Apalagi sekarang konteksnya adalah big data, semuanya ada di sana. Dan tapi ya semuanya itu berangkat dari starting point-nya dari riset ya. Terus habis itu kan berkembang IT, terus kembangkan ya. Jadi begitu juga untuk memformulation for nebulization ya, formulasi nebulizer itu berangkatnya dari zat aktif, terus dikaji sifat fisikokimianya, kemudian termasuk tonisitas dan pH larutan ini dari zat aktif kan bisa ketahuan ya, kira-kira zat aktif ini tonisitasnya berapa, kelarutannya bagaimana, pH ya, apakah dia kelarutannya itu tergantung pH apa tidak ya. Kalau tergantung pH diperhatikan pH berapa dia akan optimum larut, itu perlu diingat. Jadi makanya ketika kita memformulasikan suatu sediaan apapun itu dalam konteks ini nebulizer ya, kajian preformulasi ya sebelum kita, jadi kan preformulasi, jadi preformulasi, formulasi, terus pembuatan. Kajian preformulasi itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial. Semakin banyak data kita dapatkan di preformulasi, tentunya ketika kita memformulasikan ya, itu akan menjadi lebih mudah, lebih terarah gitu. Nah, it is important to profile, untuk menggambarkan stabilitas dari larutan ya as early as possible untuk mengetahui pH optimum stabilitasnya ya. Jadi ya ini terkait TSF kan, dan kebetulan saya diserahin ini juga kait dengan sediaan liquid, liquid, semi solid, dan aerosol. Untuk konteks sediaan cair itu memiliki stabilitas yang relatif lebih rentan jika dibandingkan dengan sediaan padatan ya. Pengaruh dari cahaya, oksigen, dan komponen-komponen logam ya, residu-residu atau trace logam pada degradasi senyawa juga dibutuhkan untuk menilai persyaratan apakah diperlukan ditambahkan antioksidan apa tidak, atau perlu tambahkan chelating agents atau tidak. Nah, ini dari mana ininya? Ya dari zat aktifnya itu ya. Sekali lagi, semakin lengkap kajian informasi zat aktif ya, kita dalam memformulasikannya akan semakin lebih terarah dan lebih integrated, lebih komprehensif ya. Termasuk beberapa agen pembawa senyawa ya, eksipien ya, untuk meningkatkan stabilitasnya ya. Perlu diperhatikan terkait dengan potensial. Nah, jadi ini uniknya formulasi. Jadi ya, makanya semakin kita punya data zat aktif semakin lengkap, kita akan semakin memudahkan untuk melakukan formulasi. Dan juga ya, kita juga harus memperhatikan dalam memformulasikan milih-milih eksipien ya, perlu diperhatikan juga ya bahan-bahan yang kita pilih itu apakah akan menimbulkan di sini konteks memberikan efek samping apa tidak. Makanya eksipien yang bagus itu adalah dia tidak mempunyai efek farmakologi atau inert ya. Nah, stabilitas obat dalam suatu larutan ya itu harus diawasi menggunakan pengujian stability indicating
pengujian yang menunjukkan stabilitas yang diikuti dengan penyimpanan ya, yang cukup diperhatikan ya sebagai fungsi dari temperatur yang elevated yang terus naik. Makanya uji stabilitas kan ada uji ya, dimainkan beberapa suhu, beberapa temperatur untuk ya. Ya ini gambar untuk feeling dari larutan yang digunakan untuk dalam konteks ini nebulizer atau inhaler ya, yang disemprotkan. Kalau ini gambar kemarin di praktikum sudah saya indikan juga, jadi ini gambar feeling di mesin ya. Feeling menggunakan mesin di dalam kontainer aerosol ya. As I mentioned the practicum that to prepare ya, untuk membuat aerosol ya, terus ini juga nebulizer itu sangat kemungkinannya sangat kecil ketika kita menggunakan homemade ya. Kenapa? Karena di sana memerlukan terutama ya memerlukan high pressure. Nah, sementara kalau homemade kan maksudnya homemade ini benar-benar tangan tanpa bantuan alat gitu, itu sangat impossible ya, pasti membutuhkan alat terutama terkait dengan bagaimana membuat high pressure ya, gas compressor ya, jadi itu membutuhkan suatu alat ya. Sebagai panduan untuk mengembangkan formula ya perlu diperhatikan evaluasi ya, kontribusi dari masing-masing gas eksipien dalam hal ini pengawet, antioksidan, cleaning agent, co-solvent, dan buffer ya, pada stabilitas senyawa zat aktif kita dan juga kelarutannya ya. This is particularly important in the development pengembangan suspensi untuk nebulizer ya, tidak hanya ya, di sini fokusnya bukan di suspensinya tapi di untuk pengembangan nebulizer ya, karena kalau misalkan sistemnya larutan pun juga ini harus tetap dipertimbangkan, sistemnya emulsi pun ini juga harus dipertimbangkan ya. Apakah perlu menggunakan pengawet, antioksidan, agen pengkelat, chelating agent, co-solvent, dan lain-lain juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi semakin kompleks itu kemungkinan semakin banyak komponen dalam formula itu juga akan membuat sistem semakin kompleks ya. Ibaratnya ketika satu orang dengan satu orang interaksi mungkin cuma dua orang ini relatif nggak terlalu ini ya, tapi ketika misalkan di sana ada dalam satu kamar ada atau dalam satu ruang ada 5 orang 6 orang itu interaksi akan mudah ini. Perlu diperhatikan juga kompatibilitas dengan komponen pengemasan ya, apalagi ini aerosol ya, ketika kontainer ya bahan pengemasnya itu enggak bagus atau ada leaking, ada kebocoran, itu riskan sekali ya. Nanti produknya akan mengalami kerusakan ya. Peptide dan protein ya itu juga perlu diperhatikan terkait dengan kemampuannya dalam mengabsorpsi ya dalam permukaan varietas terutama plastiknya. Nebulizer didesain terutama untuk ya larutan-larutan berair atau suspensi ya. Typically suspensi obat ini ya menggunakan partikel-partikel primer ya, utama dalam rentang ukurannya 2-5 mikrometer, 2-5 mikron. Terus teknologi larutan farmaseutik ya, teknologi larutan farmasi itu larutan konsisten dengan penggunaannya pada produk parenteral. Ini dapat digunakan untuk larutan nebulizer ya, atau formulasi suspensi dan processing, pengolahan processing. Larutan nebulizer ya, biasanya ya, diformulasikan dalam air, meskipun co-solvent yang lain sebagai contoh gliserin, propylene glikol, dan etanol juga dapat digunakan ya, tapi umumnya sekali lagi pembawanya adalah air ya. However ya,
cukup penting untuk diperhatikan bahwa beberapa eksipien dengan kemungkinan implikasi toksik buat udara ini dapat ya mempengaruhi terhadap produk obat, ya. Sehingga perlu ditambahkan beberapa eksipien ya, yang mungkin ini relatif kurang esensial, tapi dia dapat pada ini dapat meningkatkan stabilitas dan mengurangi kemungkinan terjadi toksisitas karena adanya udara itu. Rentang suspending agent yang disetujui dalam ini terbatas. Ini terkait dengan jadi gini, dia akan disemprotkan ya. Jadi disemprotkan itu sebisa mungkin ya ada viskositas tertentu gitu. Makanya ini rentang suspending agent itu terbatas, karena kalau misalkan suspending agentnya berlebih ya, nanti ada kecenderungan suspensinya akan meningkat viskositasnya. Ketika viskositasnya meningkat, ya nanti agak ada yang perlu diperhatikan berikutnya adalah bagaimana laju ya spray laju obat itu dapat diantarkan melalui nebulizer. pH larutan nebulizer yaitu faktor yang cukup penting dalam menentukan stabilitas kimia dan fisika. Ya. Kemudian formulasi kapasitas buffer itu juga perlu diperhatikan terkait dengan pH larutan ini. Ya, perlu diperhatikan pH larutan. Ya. Kemudian larutan nebulizer ya, umumnya diisikan dalam sebagai dosis unit dalam kontainer plastik. Ya. Kemudian formulasinya harus kompatibel dengan plastik sebagai ketika menggunakan dosis unit dan dia menggunakan plastik, tentunya formulasi obatnya harus kompatibel dengan plastik. Dalam artian ya obatnya tidak terserap oleh plastik, ya, terjadi adsorption reaction, reaksi permukaan di sana, apakah obatnya yang ini ke plastik atau plastiknya yang tergerus oleh obatnya. Jadi harus kalau kita mau membuat nebulizer dalam dosis unit dan menggunakan kontainer plastik, harus dipastikan bahwa formulasi obatnya kompatibel atau tidak bereaksi dengan plastiknya. Nah, karakterisasi dari proses absorption terjadi sorption, reaksi permukaan di sana, yaitu plasticizer, monomer, dan extractable, sesuatu yang dapat diekstrak, atau leachable, sesuatu yang dapat di leaching, adalah sesuatu yang kritis selama evaluasi untuk jangka waktu yang lama. Ya. Nah, seperti umumnya sah sterile unit dose formulation, formulasi untuk dosis unit steril, ya, dalam urgensinya, dalam substansinya, ya, karena dia dosis tunggal, dosis unit, berarti adalah disposable. Nah, sediaan tersebut do not require chemical preservation, jadi tidak memerlukan pengawet kimia. Ini contoh sebelumnya, jadi untuk aerosol foam busa untuk kosmetik. Ini di sini dia juga menggunakan PVP atau PVA sebagai kopolimer untuk membentuk nanti foamnya, busanya, alkohol sebagai pelarut, surfaktan sebagai emulsifier, minyak wangi sebagai pewangi, air sebagai pelarut, propan, butan sebagai propelan. Ini aerosol hairstyle untuk membuat hairstyle, untuk membuat rambut bergaya. Ya. Dia juga menggunakan conditioner, polyquartz, pseudo quartz. Ya. Terus kemudian ada aerosol shaving foam. Ya. Ya. Ini aerosol untuk mencukur rambut. Ya. Di sini ada fatty acid surfaktan asam lemak, ya. Glycerin sebagai lubrikan, triethanolamin sebagai penetral, surfaktan 2 emulsifier, potassium hydroxide sebagai neutralizer,
vectors from oil. Ya, ini contohnya. Nah, ini kayak seperti misalkan kita mau tadi coba ini memang harus hati-hati ketika mengisikan propan, ya, butan ini. Ini kan dia sifatnya itu kan gas ya, gas cair. Sehingga pengisian ini harus menggunakan makanya pekan lalu kan pembuatan aerosol ada dua kan, cold filling dan pressure filling. Nah, ini sedikit kenapa perlu pengantaran pulmonary delivery, pengantaran secara pulmonary, ya. Keuntungannya aman, convenient, nyaman, inexpensive, ini relatif. Sekali lagi sebenarnya kalau terkait harga itu expensive, inexpensive itu relatif ya, tergantung. Ya. Kenapa tergantung? Ya bisa jadi misalkan ya, nah termasuk ini umum ya. Ya misalkan katakanlah ya sepatu Nike ya bagi orang kaya ya, harga 1 juta mungkin murah ya, tapi bagi orang yang nggak punya 1 juta mahal, jadi relatif. Kemudian kerugiannya ya absorpsinya unpredictable dan slow ya. Terus adanya ini oral ya, degradasi enzimatik ya. Oral inefektif relatif ya, karena misalkan obat-obat tertentu yang dia tujuannya bukan karena jalur utamanya bukan oral, tapi terus karena oral itu adalah pengantaran yang paling populer, yang paling familiar untuk meng-create sediaan untuk orang. Contohnya gini, insulin ya, insulin itu kan sekarang masih kebanyakan injeksi ya, tapi di sana di barat sebetulnya sudah ada insulin oral. Nah, karena formulasinya, prosesnya, stabilitasnya itu cukup memakan ini ya relatif mahal. Karena kalau terkait harga itu relatif. Nah, terus jarum ya responnya dapat diprediksi, absorpsinya cepat. Nah, kekurangannya ya kalau jarum middle itu membutuhkan pelatihan khusus, ya. Juga perlu administrasi dan yang pemberian ya harus meningkat, dan bisa jangan sampai terjadi embolisme ya kalau injeksi kebanyakan orang trauma dengan jarumnya ya, dan lain-lain. Nah, untuk yang inhaler ya, untuk pulmonary aman ya, nyaman, absorpsinya cepat, dan localized delivery. Jadi udah khusus emang dia tujuannya adalah untuk pulmonary. Ya, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terabsorpsi. Ya. Jadi ini terkait dengan pulmonary. Ya. Jadi ya, pernafasan udara yang terkini. Jadi jumlah inspirasi dan frekuensi pernafasan. Ya. Jadi makanya kalau pengujian obat itu ya dan membutuhkan volunteer itu umumnya kriteria volunteernya itu pada kisaran usia yang ya usia yang produktif, dalam hal ini usia dewasa ya. Karena apa? Karena inspirasi pernafasan dan frekuensi pernafasan, frekuensi menghirup udara, bernafas itu kalau buat anak-anak dan lansia tentunya berbeda dengan yang masih usia dewasa remaja. Ya. Kemudian faktor yang pengaruh lain adalah ukuran partikel, ya umumnya 5 mikrometer dan harus lebih kecil daripada 10 mikrometer. Nah, sekarang kalau dengan pendekatan teknologi nanopartikel mungkin akan jauh lebih cepat absorpsinya. Ya, ketika dia ukuran partikelnya dibuat nano size. Ya. Kemudian fitur ya ini dari obat ya, ada larutan, molekular weight, bobot molekul, ya, kelaratan ya, koefisien partisi, minyak air, dan absorpsi kelembapan. Kemudian kita masuk ke evaluasi, ya. Jadi pengujian kontainer, pengisian kontainer. Ya.
pengujian kontainer yang sudah diisi. Ya. Jadi kontainer aerosol itu diuji ya di bawah kondisi lingkungan yang bermacam-macam ya, untuk mengetahui kebocoran leaks or weakness atau kelemahan katupnya. Jadi kebocoran dan kelemahan katup dalam kontainernya. Ya. Kemudian juga diuji laju discharge katup. Jadi laju obat itu dilepaskan dari katup itu ditentukan dengan by discharging, lepasan dari kandungan ya, obat itu yang sebelumnya ditimbang ya selama pemberian pada periode tertentu dan dihitung. Jadi disemprot terus habis itu ditimbang, dihitung ya, untuk mengetahui ini ya kemampuan atau ya, terkait dengan bocor atau lemahnya katup itu. Nah, kemudian yang dites selain kebocoran ya leaks or weakness ya kebocoran atau kelemahan dari katupnya ya, yang dites juga adalah pola dari spraynya, penyemprotannya, polanya bagaimana ya. Nah, ini karena ini terkait dengan sebenarnya terkait dengan rate-nya di sini speed-nya, lajunya ya. Tentunya ya makanya kalau di farmasi itu yang ini adalah optimum. Optimum itu bukan yang maksimal dan bukan yang optimum, bukan yang minimal, ya, optimum. Ya. Yang maksimal belum tentu optimum. Ya, tapi yang optimum insya Allah udah pasti yang paling pas, yang paling sesuai. Contohnya ini, di sini dicatatkan pengujian aerosol, jadi pola penyemprotannya. Ya. Ini terkait dengan penyemprotannya. Kalau misalkan terlalu kencang, ya nanti jaringan-jaringan yang di mukus pulmonari kalau dia terlalu kencang kekuatan nanti sensitif, kalau terlalu pelan juga nanti discharge-nya juga nggak bagus, absorpsi berpengaruh ke absorpsi, makanya nih pola penyemprotannya. Kemudian juga diuji distribusi ukuran partikelnya ya. Di sini banyak kali 5 mikrometer, tapi sekarang saya pikir sudah relatif nggak ada masalah dengan pendekatan nanoteknologi ya. Kemudian untuk akurasi dan reprodusibilitas dosis ini dapat digunakan katup yang terhitung, jadi dia bisa ditakar, tertakar. Nah, spray spray dapat didefinisikan sebagai suatu larutan aqueous or oleaginous berminyak dalam bentuk tetesan-tetesan kasar atau partikel-partikel padatan yang terbagi kecil, dan dia dapat digunakan secara topikal ya, dan biasanya digunakan untuk nasal faringeal ya, atau ke kulit ya. Pak terus. Kalau sini Pak terus, nggak boleh keluar masuk. Kalau di sini terus, nggak boleh keluar masuk. Jadi spray mirip-mirip dengan aerosol, tapi saya pikir kalau spray ini teknologinya tidak ini aerosol ya. Makanya salah satu pendekatan yang tradisional sekarang kan hand sanitizer ya, ada yang dia spray ya. Cuman memang nanti semprotannya partikelnya dia tidak sehalus aerosol ya, karena kalau spray nanti terutama kayak konteksnya hand sanitizer dia pendekatan penyemprotannya dia menggunakan mekanik ya. Itu sebagai contoh ya, medicinal atomizer ya, obat-obatan yang diatomkan ya, which are employed for the issuance or of a medicated solution to the patient in the form of fine droplets ya. Jadi contohnya ini adalah obat-obatan yang diatomisasikan yang digunakan untuk larutan-larutan pengobatan ya pada pasien dalam bentuk tetesan-tetesan yang fine, tetesan-tetesan yang fine itu yang nyaman, yang bagus, yang seragam. Ya.
inhalasi, ya, adalah larutan obat yang diberikan melalui nasal atau oral, ya. Ini kemarin product administration melibatkan inhalasi atau serbuk micronized langsung pada lungs, paru. Nah, sekarang aspek performasi pada inhalation drug delivery design, micronized partikel, rekayasa partikelnya micronized. Ya, sekarang malah mungkin bisa ada nanonized. Ya. Ini ada supercritical fluid recrystallization. Ya, jadi dia adalah rekristalisasi cairan superkritis. Ada menggunakan spray drying, pengeringan dengan penyemprotan, dan ada juga menggunakan controlled precipitation, jadi pengendapan dengan terkendali, ya, yang mana mengontrol pengendalian ukuran itu dapat dicapai dengan the other desirable properties, ya, dengan sifat-sifat lain yang diharapkan. Ya, contohnya di sini adalah obat-obat yang pelepasannya diperpanjang dapat dimungkinkan. Ya. Inhalation drug delivery system ya, dalam nebulizer ultrasonic, ya, menggunakan gelombang ultrasound, ya, yang digunakan dalam nebulizer ultrasonic chamber dengan keramik piezoelectric crystal yang dia that vibrates, bergetar, dan kemudian ketika secara elektrik dia excited, ya, ada mengalami secara listrik ada mengalami kenaikan. This set up high energy waves in the solution. Dia akan menghasilkan gelombang energi yang cukup besar di dalam larutannya. Within the device chamber, yang mana dalam chamber device-nya itu of a precise frequency, pada frekuensi yang precise, yang tepat, ini akan degenerates, akan menghasilkan suatu an aerosol cloud, awan aerosol pada permukaan larutan. Nah, ini gambaran ultrasonic nebulizer. Jadi dia sebagai penggeraknya adalah, nah ini high frequency source sebagai sumber. Jadi dia sebagai tenaga penggeraknya adalah ultrasonic. Ya. Di sini ada piezoelectric crystal, nah, kemudian therapeutic mist, embun-embun dari obat-obatan itu bisa dikeluarkan. Ya. Kemudian ada aerosol yang dihasilkan oleh nebulizer jet udara, ya, yang dihasilkan, yang diproduksi oleh prinsip-prinsip berbeda yang completely, secara sempurna, secara lengkap. Ya. When compressed air, dimana ketika udara dikompres, ya, ya, ini dan dikeluarkan melalui suatu an orifice, lubang-lubang kecil, ya, jadi suatu area yang tekanan rendah akan terbentuk dan situ jet udara eksis. Ya. Suatu cairan, ya, yang would be drawn, yang dikeluarkan dari suatu nozzle perpendicular akibat dari efek Bernoulli, ini akan bercampur dengan jet udara dan membentuk droplet. A bubble, yang mana dalam nebulizer ini digunakan untuk memfasilitasi pembentukan awan aerosol. Udara pembawa udara oksigen juga dapat digunakan untuk menghasilkan jet udara. Ya. Alternatifnya, kompresor dapat digunakan untuk menghasilkan stream udara, tekanan udara. Ini gambar dari airjet, ya. Airjet, ya, di sini dia pressure gas yang di pressure, area of negative pressure, jet, bubble, ini therapeutic mist, ya, embun-embun, partikel-partikel kecil yang therapeutic, ini larutannya. Ya. Kemudian pengujian quality control, pengawasan mutu. Ya, di sini termasuk pengujiannya adalah untuk propelan, gas udaranya, penggerak sebagai gas udara, valve, katup, aktuator, deep tubes, tube yang untuk mengedipkan kontainer, pengemas, wadah, pengecekan berat, ya, pengecekan kebocoran, dan pengecekan penyemprotan. Propellants. Jadi tekanan uap dan kerapatan dari propelan itu ditentukan dan dibandingkan terhadap standarnya, itu specification sheet atau kompendia. Jadi parameternya
Untuk identifikasi propelan dapat menggunakan kromatografi gas atau spektroskopi IR infrared. Ya. Jadi kita akan tahu, oh ini propelannya apa, butan, metan, ya, propan, ya. Dapat diidentifikasi menggunakan kromatografi gas atau dengan spektroskopi infrared untuk mengetahui kalau ini mengetahui gugus-gugus infrarednya. Sebenarnya kalau parameter purity kemurnian ini dapat dicek dengan moisture, kelembapan, halogen, ya, senyawa-senyawa halogennya, non volatile residue determination, penentuan residu-residu yang tidak menguap. Ya. Valve, katup, aktuator, deep tubes, ya. Sampling, teknik samplingnya itu dikerjakan mengacu pada prosedur standar yang ditemukan pada, ya, ini prosedur standar ini bisa dicek di kompendia yang ketika kita mau melakukan pengujian ini. Untuk aerosol dus yang tertakar, ya, metode pengujiannya dikembangkan oleh, ya, Komite Spesifikasi Aerosol, Seksi Teknik Pharmaceutical Industry, dan juga Akademi Pharmaceutical Sciences. Tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan magnitudo gelombang, pola, frekuensi, ya, dari penghantaran valve, katup, dan level atau derajat keseragaman antara katup-katup individu yang ada. Larutan pengujian standar ditujukan untuk to rule out variation in valve, ya, untuk mengetahui variasi dalam penghantaran valve atau ini larutan ujinya, ya, ingredientsnya, ya, isinya persen weight per weight, weight per weight, berarti ini B per B, ya, berat di padatan, isopropyl merista, solution A 0,1, 0,1, 0,1, difluorometan 49,9%. Ini speknya, ya, ya. Diklorotetrafluoroetan, ini propelan, ya, yang metan, etan, metan, ya. 49,95, 25, 24,75, alkohol 49,9%, gravity spesifik, ya, 1,34, dan prosedur pengujiannya, ya, diambil 25 valve katup dan ditempatkan pada kontainer wadah, ya, yang sudah diisi dengan larutan uji spesifik, ya, aktuator, ya klep, ya, ya, aktuator dengan lubang orifice-nya 0,02 inci, jadi dilekatkan di sana pada temperatur minus 25 plus minus 1 derajat Celcius, ya, minus 25 atau pada kondisi yang minus 25, kondisi dingin. Kalian pernah nggak merasakan suhu dingin? Halo? Iya, Pak. Pernah merasakan suhu dingin nggak? Pernah, Pak. Paling sering dinginnya cuma Dieng doang, Pak. Berapa itu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Berapa itu? Dieng 11, Pak. Wah, 3-4 derajat, Pak. Nah, Sama, ini, Pak. 0 derajat atau enggak sekitar gitu, Pak. Ini minus 25. Saya pernah masuk suhu minus 20 dinginnya. Jadi, ya, ini di sini di proses pengujiannya pada suhu minus 25, ya. Pada suhu, ya, saya pernah masuk di suatu ruangan, ya, di lab, ya, kalau di sana lab itu kan dia sungguh inilah, kalau riset di sana tidak enak, jadi ada beberapa bahan itu kan harus disimpan pada suhu minus 20. Wah, itu dinginnya minta ampun. Nah, tapi kalau di luar pernah suhu berapa ya dulu, minus 10 nggak salah, pas winter pernah minus 10. Nah, ini jadi ada kan di minus 25. Jadi kalau misalkan orang yang melakukan di sana melakukan pengujian ini, ya,
operator yang melakukan pengujian ini tentunya dia harus menggunakan APD ya, APD alat pelindung diri yang sesuai gitu, karena ini sangat dingin. Nah, kemudian valve ditempatkan pada extend yang penuh ya selama pada jumlah yang penuh selama 2 menit, selama 2 detik, dan kemudian ditimbang. Perbedaan antara mereka ya, itu ya dalam penghantarannya ini dalam satuannya miligram, kemudian diulangi ya for total 2 penghantaran individu dari masing-masing 25 unit pengujian. Ini pengantaran katup per akuasi dalam mikroliter ya, individual delivery ya, berat pengantaran individual dalam miligram, dan specific gravity untuk test solution. Nah, valve katup yang dapat diterima itu penghantarannya 54 mikroliter atau kurang, batasannya 15%, dan 55 hingga 200 mikroliter, batasannya 10%. Ini sebagai standar. Dan ini sebagai biasanya kalau kayak gini-gini ya, itu adalah standar minimal. Ketika udah di pabrik, di industri ya semester depan ya, berarti semester depan apa 2 semester lagi ya, kalian akan ketemu farmasi industri dan sana digunakan IPC in process control. Biasanya yang disampaikan di pustaka-pustaka itu adalah yang standar minimal ya. Biasanya kalau industri kemudian mereka develop sendiri dan mereka membuat standar sendiri sesuai dengan kondisi optimum yang telah mereka dapatkan. Kemudian yang lanjutannya, kalau tadi itu standarnya adalah 25 penghantaran, ini kalau 50 penghantaran. Jika 4 atau lebih melebihi dari limit batasan, maka katup itu di reject. Jika 3 penghantaran itu melebihi dari limit, maka 25 yang lain dites ya. 25 yang lain dites, karena 50 kan. Kemudian lot ya, bed itu di reject jika lebih dari 1 penghantaran lebih dari 1 spesifikasi ya. Jika 2 penghantaran dari 1 valve dan 1 katup itu melebihi dari limit, maka lebih dari 25 yang lain juga dites ya. Kemudian setelah 25 ini dites jika didapatkan lebih dari 1 penghantaran itu outside specification, melebihi dari spesifikasinya, dia juga di reject. Ini pengujian valve katupnya ya. Kayaknya strict banget karena kan sistemnya spray aerosol dengan valve ini sangat ya, kontainer sangat penting ya, valve juga sangat penting katup, karena kalau misalkan ada yang bocor baik untuk kontainer atau valve-nya nggak bagus, rusak nanti sedianya ya. Kemudian 3 kontainer wadah ya, kontainer wadah diuji untuk defects, kerusakan inlining ya, dalam ya inlining dalam proses produksi yang berjalan ya. Aspek QC quality control ya, termasuk degree ya, derajat konduktivitas listrik, arus listrik ini juga diukur ya. Kemudian kontainer wadah kaca ini juga diuji untuk flaws-nya ya. Untuk ketahanannya dia kuat ya. Tentunya kalau misalkan kontainer kaca, jadi dia harapannya ya tentunya cukup mahal ya. Jadi karena harapannya kaca yang tahan pecah ya. Kemudian checking berat ya, mengukur beratnya ya. Ini dikerjakan secara periodik ya, dengan menambahkan aerosol kosong third yang ditakar ya. Jadi ini dilakukan secara periodik dengan menambahkan kontainer aerosol kosong yang ditakar ya, untuk mengisi lines, yang mana setelah pengisian dengan konsentrat tertentu ini di remove ya, di remove, diganti dan ditimbang ya.
prosedur yang sama digunakan untuk mengecek bobot dari propelan. Kemudian tes kebocoran, ya, ini masih adalah mengecek crimping dari valve dan mendetek wadah yang efektif yang rusak dikarenakan bocor. Ini dilakukan dengan mengukur crimp dimension bocoran dan membandingkan comparing. Pengujian akhir dari penutupan katup dikerjakan dengan ya, wadah-wadah kontur-kontur yang diisi, ya, dilewatkan melalui water bath. Kemudian tes spray testing, ya, most pharmaceutical aerosols are 100% spray tested. Jadi tes semua semprotannya. Ya. Ini akan menghasilkan clear deep tube, ya, tube deep yang bersih, ya, dari propelan murni dan konsentrat. Ya. Dan ini untuk mengecek defect kerusakan dalam katup dan pola semprotnya. Kemudian pengujian yang lainnya, evaluasinya adalah flammability dan combustibility, ya, terkait dengan yang letupannya, ya, hembusannya, ya. Ada flash point, ada flash projection, titik cepatnya ada projectionnya. Kemudian ada karakteristik fisikokimia, adalah ada tekanan uap, vapor pressure, kerapatan density, moisture content, kandungan lembab, dan identification of propellant, mengidentifikasi dari propellant. Kemudian dites juga performance itu penampilan, ya. Jadi laju pelepasan katup aerosol, pola semprotannya, dosis dengan menggunakan valve katup yang ditara, kandungan net, kandungan bersih, stabilitas busa buat aerosol yang ada foam aerosol, kemudian tentuan ukuran partikel. Ini penting karena nanti terkait dengan pola penyemprotan, penting terkait dengan, ya, penetrasi zat aktifnya, ya. Particle size determination, penentuan ukuran partikel. Kemudian, ya, testing biology, aktivitas terapeutik, dan studi toksisitas. Ini juga sangat-sangat penting, ya, terutama ini terkait dengan, kalau di sini kalau misalkan di pabrik, ya, mungkin dengan ketika penemuan awal-awal atau develop formula, ya, tentunya ini biological testing ini tentunya untuk penting untuk develop sesuatu yang baru. Tapi kalau misalkan udah running well, udah berjalan, ini bisa sesekali saja, tapi yang penting adalah tadi yang rutinitas dia, karakterisasinya, jadi ukuran partikelnya, pola semprotnya, stabilitasnya, dan lain-lainnya. Karena pengujian menggunakan biologi ini sesuatu yang memakan biaya, dan saya pikir, ya, tadi kalau di industri ini akan didevelop di awal-awal, tapi ketika udah running produk itu udah diketahui efeknya, udah diidentifikasi, udah divalidasi efeknya, udah dapatkan dosisnya, ketika udah running menjadi produk, ini mungkin tidak dijadikan sesuatu yang rutin, tapi yang rutin adalah pemeriksaan yang sifatnya adalah mengkarakteris, mengevaluasi, ya. Karena pengujian biologi ini butuh effort dan butuh dana yang tidak sedikit, ya. Flammability dan combustibility, ya, terkait dengan flammability, flame juga hembusan, penyemprotan, ya. Ya, flash point, ya, alatnya menggunakan alat open cup tag, ya. Produk didinginkan ada hingga suhu minus 25 derajat Fahrenheit, dan di tes temperatur cairan, ya, diizinkan untuk meningkatkan secara slowly, secara perlahan, ya, temperaturnya, dan temperatur pada berapa ignite vapor is cold, ya, ketika
uap itu ignite, ya, mulai keluar, mulai ya menutup, flashing, itu disebut sebagai titik flashing. Jadi pada suhu berapa uap itu mulai flash, ya, disebut sebagai titik flash. Nah, flame projection, ya, produk disemprotkan selama 4, ya, ini 4 detik untuk flame dalam satu api, dan pada panjang tertentu diukur menggunakan penggaris ruler dengan pengukur. Untuk karakteristik fisikokimianya, ya, ada sifat vapor, pressure, tekanan uap, metodenya dengan pressure gauge, dengan menggunakan device can puncturing device, ya. Can puncturing device, jadi device perangkat can yang dapat ini, ya, puncturing, ya. Kemudian density kerapatan, metode hydrometer dan pygnometer, kerapatan moisture, dan metode Carl Fisher kromatografi gas, identifikasi propelan tadi gas kromatografi, dan IR spektroskopi. Performance dengan laju, ya, laju pelepasan, laju discharge, laju, ya, dari katode, ya. Jadi produk aerosol diketahui beratnya dan dilepaskan discharge pada waktu waktu tertentu, kemudian dengan menimbang kembali wadah dan perubahan dalam weight per time, berat per waktu, is dispensed, ya, yang dilepaskan, yang diberikan, yang dikeluarkan itu adalah laju discharge dalam gram per detik. Kemudian pola spray, pola penyemprotan dalam metode yang didasarkan pada penyemprotan dari piece of paper yang digunakan treated with dye talc mixture. Jadi dia diukur dengan menggunakan penyemprotan pada suatu kertas, yang kertasnya itu sudah diberi jadi treatment dengan campuran pewarna dan talc, dye talc, ya, talc yang diberi warna. Kemudian partikel dia akan strike, akan mengenai, ya, kertas dan akan menyebabkan dye masuk dalam larutan dan kemudian diabsorpsi oleh kertasnya dan memberikan cord, ya, semprotan untuk tujuan perbandingan, comparison purpose. Kemudian dosis dengan valve katup yang ditakar, ini reproducibilitas dari dosis ini ditentukan dengan teknik pengujian dan penimbangan yang akurat dari wadah yang sudah diisi, diikuti dengan pemberian beberapa dosis berikutnya. Kemudian wadah di reweight, ditimbang kembali, dan perbedaan dalam berat itu dibagi dengan jumlah dosisnya yang dilepaskan dan memberikan dosis rata-rata. Kemudian kandungan bersih, ya, cans itu ada, ya, yang ditara itu ya, ditempatkan pada filling lines, tempat pengisian, dan kemudian weight yang ditimbang kembali, dan perbedaan berat itu sama dengan kandungan bersihnya, ya. Kemudian dengan metode destruktif, ya, jadi menimbang seluruh satu kontainer full dan kemudian dilepaskan sebanyak mungkin konten, semaksimal mungkin konten itu dikeluarkan, kemudian ditimbang, kemudian kontennya ditimbang, ini akan menghasilkan net konten, kandungan bersih. Kemudian stabilitas busa, ya, dapat digunakan beberapa metode, diantaranya ada evaluasi visual, ya, waktu yang diberikan, waktu untuk massa itu untuk mempenetrasi ke busa, waktu yang diberikan ya,
to fall, jatuh, yang mana ini yang ini dimasukkan ke dalam jadi rod batang, dia batang hingga jatuh, yang ini di batang itu dimasukkan ke dalam foam, dalam busa. Kemudian stabilitas busa dapat juga ditentukan dengan viskometer rotasional, dengan viskometer rotasi. Lalu ada penentuan ukuran partikel, metodenya bisa menggunakan impactor cascade dan juga menggunakan decay light scattering. Nah, kalau di ukuran, kalau sekarang kebanyakan orang menggunakan untuk mengetahui ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel serta potensial zeta dari suatu partikel, biasanya digunakan dynamic light scattering (DLS). Ya. Jadi kalau di sini light scattering decay, ada juga mungkin sini tambahkan dynamic light scattering. Ini cascade impactor pakai prinsip jadi stream uap itu uap dari partikel yang ditujukan melalui suatu seri nozzle dan sisi-sisi glass slides pada kecepatan tinggi, partikel yang lebih besar yang di-impacted, yang diingat suatu stase yang kecepatan rendah, dan partikel yang lebih kecil dia akan di-collected, akan dikumpulkan pada kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian scattering decay, jadi suatu sebagai karena aerosol itu di bawah kondisi turbulen, ya, maka perubahan cahaya sebagai efek Tyndall itu dapat diukur. Ya. Kalau ini contoh dari cascade impactor ya, nojol-nojol. Nah, nanti di sini outlet section, filter, O-rings, ya, collection plate numbers. Ya, tentunya dari sini partikel yang akan lebih besar, ya, dia akan tertahan di bagian-bagian sini yang kecepatannya rendah, sementara partikel yang lebih kecil dia akan terkumpul pada daerah stase yang kecepatannya lebih tinggi. Nah, kemudian uji biologisnya, ya, ini terutama untuk mengembangkan formula, mengembangkan sesuatu yang baru ya. Jadi aktivitas terapeutiknya dapat dilakukan dengan untuk aerosol yang inhalasi, itu tergantung dari ukuran partikelnya. Maksudnya tergantung ukuran partikelnya, nanti bisa di perlakuannya beda-beda. Ya. Kemudian for topical aerosol, untuk aerosol yang topical, ya, ini diterapkan pada area pengujian dan absorpsi dari zat aktif. Jadi ya di topical, dites di daerah yang akan diujikan di sana. Kemudian toksisitas untuk aerosol inhalasi dilakukan dengan cara exposing test animals, jadi mengekspos, memaparkan hewan uji pada vapor spray, ya, jadi uap yang disemprotkan dari kontainer aerosol, ya, toksisitasnya itu menggunakan hewan uji, ya. Kemudian untuk yang topical aerosol, nah ini dengan menguji efek iritasi dan chilling, pendinginan aerosol tersebut, kemudian dideterminasi, ditentukan. Ini beberapa referensi yang mungkin bisa digunakan. Selesai. Halo? Iya, Pak. Selesai kuliahnya.